Malaysia sama Indonesia tu pasti persaingannya tu sengit banget gitu kan. Kayak kakak adik yang sering berantem gitu. Ojo lali disubret yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As, juga channel As Anedi TV, jutaan terima kasih ucapkan. Okay, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja geng. Okay lah, seperti biasa sebelum As mula, okay, As nak mendoakan buat sesiapa saja yang tengok, yang tonton video As kali ini agar dikurniakan limpah rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, diberkati kehidupan. Dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa merahmati dan memberikan pertolongan ke atas mereka dari segenap sisi dan arah, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Rizka, salah sebut, minta maaf, okey. Rizka Muhammad. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, nak melihat pula perkongsian daripada Rizka ini, alasan kenapa Malaysia ataupun filem Malaysia tidak laku di Indonesia. Kenapa ya? Kenapa nggak laku di Indonesia? Okey, ingin cari tahu apakah faktor-faktor dan faktanya? Yuk, ikut As react. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Aku punya pertanyaan guys, kalian tahu nggak kenapa film-film di Malaysia hampir jarang kita lihat di Indonesia? Jadi beberapa minggu belakangan ini di FYP aku tuh sedang ramai nih ngebahas tentang film Malaysia yang bisa dibilang kurang laku di Indonesia. Ya kita bisa bilang lah film Sheriff gitu. Dari artikel yang aku baca, film ini harus nontonnya di bioskop. tersebut memperoleh pendapatan sebesar 60 juta ringgit di Malaysia. Dan mereka memperluas pasar filmnya ke beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, dengan perolehan yang fantastik tadi, tentu mereka mempunyai ekspektasi yang sama gitu, bisa mendulang kesuksesan di Indonesia tentunya. But in fact, film tersebut justru kurang mendapatkan sambutan dari masyarakat Indonesia. Dan resmi menarik dari seluruh tayangan di 100 bioskop atau wayang di Indonesia setelah film tersebut hanya bertahan kurang lebih dalam 1 minggu. Nah, kegagalan film Sheriff ini yang membuat ramai nih diperbincangkan di sosial media, dan warga Malaysia juga bertanya-tanya apa nih yang membuat film Malaysia ini susah masuk ke Indonesia, dan jadinya malah membandingkan film-film Indonesia dan juga film Malaysia. Apakah ini soal quality atau ada faktor lain yang lebih kontroversial? Nah, bahkan ada seorang content creator di TikTok, Tokib Syakir, menyebutkan bahwa kegagalan film Indonesia ini karena rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Emangnya iya? Mari kita tengok videonya. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek, tapi melekat di dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni, hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun, kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaikinya. Apa yang pasti,
Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda setuju dan jangan lupa follow sekali. Oke, jadi yang tadi yang aku tangkap tentang nasionalisme dan ada beberapa alasan lainnya. Tapi menurut aku nggak ada hubungannya sama nasionalisme ya. Kayak hiburan ya hiburan aja gitu. Kalau memang kita minat pasti kita tengok gitu. Sepertinya memang susah masuk ya. Tapi kalau memang kita tahu dan kita minat, kita pasti cari tahu. Maksudnya gini loh. Beberapa tahun lepas tuh aku ada nonton film atau drama Malaysia. Aku lupa judulnya ya, tapi pemainnya itu Milova dengan Fatah Amin. Aku susah carinya waktu itu. Aku jumpanya di warnet. Warnet itu warung internet. Aku tak tahu di Malaysia sebut apa. Jadi sebenarnya nggak ada tentang nasionalisme sih menurut aku. Bukan karena oh ini Malaysia, kita harus support Indonesia. Tentu kita bakal support film-film atau karya-karya Indonesia. Tapi bukan karena nasionalisme, film luar kita tak terima. Karena banyak kok film luar yang kita tengok juga. Terus aku juga ingat beberapa waktu yang lalu ada film judulnya How to Make Millions Before Grandma Dies. Itu film Thailand, tapi itu viral di Indonesia dan ramai tayang di wayang-wayang di Indonesia. Kalau tentang budaya juga kita tak mau terima, atau industri luar negara. Banyak industri Korea masuk ke Indonesia. Industri Korea, Jepang, Thailand gitu. Masuk kok ke Indonesia gitu. Jadi kalau memang kita minat ya kita tengok gitu loh. Dan juga aku ingat ada film Munafik. Itu Munafik dari Malaysia kan ya. Film Munafik 1, 2 itu juga ramai waktu itu ditonton di Indonesia. Lalu juga ada kartun-kartun Malaysia seperti Upin Ipin, Boy Boy Boy, itu juga sampai sekarang masih ada di Indonesia. Tapi memang banyak artis-artis Malaysia yang tak terkenal di Indonesia. Yang paling terkenal tuh pasti Siti Nurhaliza. Itu pun masih ada yang tak tahu lagi Siti Nurhaliza. Apalagi kan Siti Nurhaliza bisa dibilang artis zaman dulu gitu ya kan. Walaupun sampai sekarang masih aktif gitu. Aku pun banyak tahu penyanyi Malaysia itu karena di YouTube ini, karena reaction. Banyak yang request penyanyi-penyanyi Malaysia. Baru aku tahu penyanyi-penyanyi Malaysia. So maybe karena selera aja sih gitu ya kan. I'm sure pasti banyak juga kok orang Malaysia yang seleranya bukan sinetron Indonesia gitu. Apalagi yang semacam azab-azab gitu yang nggak make sense gitu kan, pasti bukan selera orang Malaysia juga mungkin. Jadi ya kembali ke orangnya aja sih, bukan ke nasionalisme menurut aku. Tapi tadi abangnya juga ngebahas tentang strategi itu juga perlu, penting juga. Tadi aku dengar juga kalau di Malaysia di warung-warung gitu yang diputarnya lagu Indonesia gitu. Mungkin itu juga bisa diperbaiki dari Malaysianya kalau memang mau mendukung industri di sana. Karena kalau di Indonesia sendiri pun jujur ya, kalau di Indonesia orang-orang kecil ya pinggir-pinggir jalan itu pasti mendengarkannya lagu-lagu Indonesia, lagu lokal, lagu dangdut macam tuh. Ada juga sih lagu-lagu luar, tergantung tempatnya juga. Jujur untuk film Sheriff itu pun aku taunya karena viral ini, yang viral karena tak laku tadi. Kalau misalnya tak ada pembahasan tentang film Sheriff, aku tak tahu pun kalau film Sheriff itu tayang dekat wayang Indonesia. Honestly aku memang jarang tengok film di wayang, jadi kebanyakan kalau aku sih sekarang streaming aja. Aku jarang FOMO juga sih, kadang filmnya sudah lewat berapa bulan baru aku tengok gitu. Terus mungkin karena pengaruh bahasa juga ya, karena film Upin Ipin pun sampai sekarang masih pakai subtitle. Nggak semua orang Indonesia itu paham bahasa Melayu. Ada sedikit pengalaman aku ketika aku merantau ke Pulau Jawa. Ada budak-budak gitu. Mereka ngajak aku bercakap. Saya bilang lah, maaf saya nggak paham bahasa Jawa gitu. Karena mereka pakai bahasa Jawa kan. Terus mereka nanya, abang orang mana? Abang orang Riau. Tahu bahasa Melayu nggak? Aku tanya gitu kan. Nggak tahu katanya gitu. Even orang Indonesia sendiri pun walaupun ada orang Melayu, mereka nggak tahu bahasa Melayu gitu. Jadi memang mungkin itu salah satu faktornya ya. Banyak orang Indonesia yang nggak paham juga dengan bahasa Melayu gitu. Kalau soal bahasa ya, tadi kita mau bahas soal bahasa. Yang masuk ke bioskop Indonesia itu kan ada tadi dibilang film daripada Jepang, Korea, daripada ya Thailand juga. Itu kan kalian nggak tahu bahasanya kan, tapi mungkin sebab nilai ya, mungkin seleranya juga, atau mungkin juga benar ya kata abang tadi. Nah kalau Malaysia sama Indonesia itu pasti persaingannya itu sengit banget gitu kan. Kayak kakak adik yang sering berantem gitu, nggak bisa lebih dari gue juga nggak bisa kasih lo benang gitu. Kayak gitu maksud As kan. Kalau kata tadi bilang soal bahasa, kalian kan nonton drama Korea ya kan.
Itu mungkin ya setuju dengan mungkin bukan seleranya orang Indonesia untuk menonton film-film daripada Malaysia yang mungkin film Syarif tadi. Dan banyak juga teman-teman AS yang atau teman-teman yang di Indonesia stream yang menonton drama-drama daripada Malaysia juga, macam Melur untuk Firdaus itu popular juga di Indonesia. Mereka itu streaming aja rasanya. Tapi kalau untuk film yang masuk ke bioskop itu harus melalui ya banyak ya kerajaan apa sebagainya, itu mungkin agak susah. Sama juga dengan artis-artis daripada Malaysia. Itu menurut As. Kalau di Upin Ipin tuh kan kayak bahasanya masih bahasa yang ringan-ringan ya, disesuaikan juga untuk anak kecil gitu. Tapi kalau udah di film itu kan mungkin ada logat-logat daerahnya lagi, atau ada bahasa slang, bahasa anak-anak gaul KL mungkin gitu. So banyak faktor. Tapi yang jelas menurut aku bukan karena nasionalisme gitu ya. Kita tuh terbuka banget, open minded. Selagi kita suka pasti kita tengok. Mau dari manapun film itu, lagu itu berasal gitu. Nah, itu tadi alasan kenapa film Malaysia itu nggak laku di Indonesia menurut Riza Muhammad. Dan ya, seperti As katakan tadi, mungkin untuk masuk ke Indonesia itu ada undang-undang, atau kalau dekat Malaysia kita ada Finas dan sebagainya, tapi mungkin di Indonesia ada lembaga filmnya, ada lembaga musiknya mungkin yang membuatkan ada penapisan untuk masuk ke pasaran Indonesia. Sedangkan kita tahu Indonesia itu sendiri besar banget gitu kan, 232 juta jiwa yang ada di Indonesia kalau tak salah. Dan kayak artis mereka sendiri juga ada yang nggak kenal gitu kan, karena terlalu besarnya Indonesia itu. Apatah lagi kalau masuk daripada Malaysia atau negara-negara lainnya gitu, pasti membuatkan susah untuk tembus masuk ke Indonesia. Walhal artis di Indonesia itu sendiri begitu banyak, dan masih juga belum ada banyak lagi ruang-ruang yang mereka belum explore untuk Indonesia. Mungkin itu untuk Indonesia, tapi Malaysia mungkin respect adanya media sosial ke hari ini. Kita ada TikTok dan ada YouTube dan sebagainya. Jadi kita tu lebih mudah untuk masuk ke pasaran Indonesia, untuk mengenali, atau orang Indonesia mengenali artis-artis indie atau artis-artis daripada Malaysia itu sangat mudah. Dan lagu-lagu Malaysia juga masuk ke pasaran Malaysia juga, Indonesia juga sangat mudah dengan adanya aplikasi TikTok dan sebagainya, yang memudahkan lagi daripada kita nak masuk melalui government dan ataupun undang-undang dan sebagainya. Dan bersyukur kita ada media sosial, dan saya juga bertemu dengan kalian semua di media sosial ini, di YouTube, dan sama-sama kita support each other gitu kan, sama-sama kita dukung untuk menciptakan keharmonian dalam setiap sisi, dan berbagi-bagi gitu kan tentang film, music dan sebagainya. Apa salahnya gitu kan, karena kita ini ya harus menambah maju daripada segala bidang gitu. Suka pandangan Riza. Menurut kalian kenapa film ini yang dibahas ini film Malaysia nggak laku di Indonesia, spesifiknya film Syarif gitu kan? Mungkin bagaimana selera yang kalian suka tentang film-film yang kalian mau tonton gitu kan? Kalau di Syarif ini filmnya lebih kepada kepolisian, dadah dan sebagainya gitu. Dan menurut kalian, kalau kalian udah nonton, tutup komen. Kalau kalian juga bisa kongsi dengan As bagaimana selera orang Indonesia tentang film, juga bisa kongsi. Mana tahu kita bisa berbagi-bagi pendapat. Semoga yang baik-baik aja untuk kita, dan kita bisa hidup dalam keharmonian dari segala bidang, insya Allah. Semoga Allah merahmati kita. Jumpa lagi dalam video. Dadah.